Om Swastiastu, terima kasih kepada Bapak Ibu Penguji sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, nama saya Dewo Gede Krisna Wiguna, mahasiswa program studi Arsitektur, Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Perencanaan dan Perancangan Ekokutit dan Restoran di Kintamani, Bangli. Baik, latar belakang dari proyek ini di mana Kintamani ini memiliki luas daerah 366,92 km persegi dan satu-satunya daerah yang tidak memiliki daerah laut. Namun, terdapat potensi alam yang melimpah seperti Gunung Batur, Danau Batur, Pura Ulun Danu, wisata air panas, Toya Devasya, Toya Bungkah, Desa Trunyan, Desa Pinggan, dan masih banyak yang lainnya. Akomodasi yang minim dan minimnya aksesibilitas yang dimana membuat wisatawan enggan berkunjung meskipun mengetahui akan adanya objek wisata yang sangat menarik di daerah Kintamani ini. Wisatawan yang berkunjung pada Kintamani ini cenderung wisatawan lokal ataupun asing dan juga banyak backpacker yang berkunjung ke Kintamani. Sehingga hotel dan restoran ini dirancang agar dapat memfasilitasi wisatawan yang ingin menikmati objek wisata dalam waktu yang lama ataupun hanya sebentar, meski untuk merefresh akan rutinitas sehari-harinya. Selanjutnya, spesifikasi dari proyek yang akan dirancang, yaitu dari civitas yang akan dinaungi oleh proyek ini dari pengunjung, yaitu remaja, orang tua, anak-anak, wisatawan lokal ataupun wisatawan asing, dan juga pengelola dari fungsi yang tersedia. Selanjutnya, fasilitas yang akan tersedia dalam proyek ini yaitu di mana kamar cottage, ruang makan indoor, ruang makan outdoor, lounge, terdapat juga kantor pengelola, POH, dapur dari restoran, loker pegawai, toilet, parkir, ruang MEP, pos satpam. Konsep dasar yang akan diterapkan pada perencanaan ini berdasarkan perumusan konsep dasar dari pengertian, tujuan, fungsi, potensi, dan aktivitas pada perencanaan, sehingga dapat disimpulkan konsep dasar pada perencanaan ini adalah kebahagiaan bersama alam. Kebahagiaan bersama alam pada perencanaan ini dapat diartikan sebagai tempat untuk melepas penat sejenak akan kegiatan rutinitas sehari-hari dengan alam, baik dalam waktu yang lama ataupun waktu yang singkat. Dan konsep dasar ini akan terlihat penerapannya pada sirkulasi, pola massa, ruang dalam, ruang luar, maupun dalam perencanaan site. Selanjutnya, tema rancangan yang akan diterapkan pada perencanaan ini yang ditinjau berdasarkan lokasi, fungsi, iklim pada daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa tema yang akan digunakan yaitu ekoarsitektur. Tema ekoarsitektur ini merupakan tema dengan gaya arsitektur berwawasan lingkungan yang mampu beradaptasi dengan iklim ataupun kondisi di sekitar dan memanfaatkan potensi alam semaksimal mungkin. Dalam arsitektur ekologi sendiri, difokuskan pada pembangunan berwawasan lingkungan sehingga terjadi timbal balik yang baik antara bangunan dan lingkungan. Sehingga pengunjung yang nantinya menempati bangunan tersebut tidak terasa akan adanya batasan dan dapat berinteraksi dengan alam secara langsung. Selanjutnya, karakteristik set terpilih di mana set ini hanya memiliki satu akses jalan pada bagian barat dan topografi kemiringan yang cukup curam pada set ini karena berada pada wilayah perbukitan. Untuk iklim pada set ini cenderung tropis dan memiliki suhu yang dingin. Build up area pada set ini sebesar 5.230 meter persegi dengan sempadan jalan 3,5 meter dan sempadan sekelilingnya 3 meter. Utilitas pada set ini terbilang cukup kurang karena belum adanya PDAM dan kabel telepon. Hanya baru tersedia kabel tiang listrik saja. Dari segi kebisingan, kebisingan tertinggi berada pada area jalan utama dan kebisingan rendah pada area sekitarnya. Pada perancangan ini dapat dilihat pada area layout ini, zoning dibagi menjadi tiga, yaitu zona publik, semi publik, dan private. Yang dimana konsep kebahagiaan bersama alam ini menjadi dasar pertimbangan atas pembagian zoning ini. Yang dimana zona private di sini mencakup fungsi cottage. Yang dimana kebahagiaan di sini dapat memberikan arti kebebasan akan dari kehidupan atau keseharian sehari-hari yang membuat alam ini menjadi cukup dekat hubungannya dengan pengunjung yang merasakan di area cottage ini. Untuk zona semi public di sini mencakup fungsi area yoga, meditasi, dan area makan bawah. Untuk zona publik di sini sendiri mencakup akan fungsi umum atau servis pada area kawasan ini seperti area parkir, area plaza, lobi restoran, resepsionis, wahana, dan spot foto. Untuk entrance masuk menuju ke kawasan ini, di mana entrance ini menggunakan two gate system. Untuk gate masuk dan keluar di sini tidak pada satu tempat, yang dimana gate ini juga digunakan oleh seluruh aktivitas yang ada pada area ini. Di mana gate ini menampung untuk gate pengunjung, pengelola, dan juga gate barang. Namun untuk jam penggunaan gate di sini sudah diatur di mana untuk penggunaan gate pengelola di sini lebih pagi sebelum jam operasional cottage dan restoran ini dibuka. Masa bangunan pada area kawasan ini itu di mana
menggunakan jenis cluster, yang dimana pada area di sini merupakan area cottage, ini merupakan area restoran, dan ini merupakan area pengelola. Yang dimana pemilihan jenis cluster ini dimaksudkan agar setiap bangunan ini tetap memiliki kedekatan hubungan antar fungsi yang memberikan kesan akan kebebasan untuk mengakses setiap fungsi yang ada pada kawasan ini, sehingga kesan kebahagiaan dan kebebasan akan tercapai untuk pengunjung yang ada pada area ini. Untuk sirkulasi pada kawasan Eco Cottage dan restoran ini, terdapat 3 jenis sirkulasi, yaitu sirkulasi kendaraan, pengunjung, dan juga pengelola. Di sini, di mana sirkulasi kendaraan merupakan area dari gate masuk menuju area parkir dan menuju gate keluar. Sirkulasi kendaraan ini didominasi oleh rem, yang dimana area pada kawasan ini merupakan area perbukitan sehingga menuntut adanya rem untuk mengakses dari setiap fungsi ke fungsi yang lainnya. Untuk sirkulasi pengunjung di sini, dimana sirkulasi menggunakan sistem campuran, yang dimana rasa pertimbangan kebahagiaan bersama alam, yang dimana definisi bahagia itu tersendiri adalah terbebasnya dari keterikatan akan suatu hal, yang membuat para pengunjung ini dapat bebas untuk mengakses setiap fasilitas yang ada pada kawasan ini, sehingga pengunjung tidak akan terikat oleh suatu keterkaitan antar sirkulasi untuk harus melewati daerah tertentu untuk mencapai suatu fungsi yang lainnya. Fasad pada bangunan cottage dan restoran ini dimana dengan tema ekoarsitektur untuk mengutamakan bukaan dan arah orientasi yang bertujuan untuk memaksimalkan dari pencahayaan dan penghawaan alami, sehingga bangunan lebih hemat energi dan juga para pengunjung nantinya dapat melihat view positif yang ada di sekitar area, sehingga bangunan ini memiliki timbal balik dan minim menggunakan energi sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif untuk lingkungan. Kisi-kisi di sini digunakan untuk menghalang shading matahari sehingga pada area dalam bangunan tidak merasakan panas matahari yang terlalu terik. Konsep dasar kebahagiaan bersama alam di sini, yang dimana pada perancangan ruang luar di sini diharapkan memberikan kedekatan hubungan antara bangunan dan juga lingkungan sekitar, sehingga aktivitas yang ada pada bangunan merasakan hal yang nyaman dan memberikan kesan akan kebebasan dari segala kebisingan, dan juga warna dan tekstur yang ada pada ruang luar ini akan memberikan kesejukan dan jauh dari kesan penat perkotaan, yang dimana pada kesehari-hariannya para pengunjung di sini sudah merasakan kepenatan akan kota, dan diharapkan warna hijau dan juga natural pada area ruang luar dapat memberikan kesan refreshing untuk pengunjung. Pada ruang dalam Eco Cottage maupun restoran ini dengan tema ekoarsitektur, yang dimana pada ruang-ruang ini menerapkan pengawalan alami dan juga tekstur dan warna yang soft, dimana dengan tujuan untuk meminimalisir dari penggunaan adanya energi buatan dari penghawaan maupun pencahayaan. Atas dasar konsep kebahagiaan bersama alam, yang dimana untuk tekstur dan warna yang digunakan warna soft dan natural yang akan memberikan nuansa kedekatan dengan alam, yang dimana biasanya pada keseharian sehari-hari yaitu biasa bergelut dengan kesibukan atau kepenatan akan kendaraan dan gedung-gedung tinggi, sehingga di sini dapat memberikan kebebasan akan sifat monoton akan rutinitas sehari-hari yang biasa dilakukan oleh pengunjung. Dapat dilihat di sini area lounge cottage couple, area lounge cottage family. Di sini ada area makan bagian atas, ada juga kasir restoran dan area wastafel, area bar di sini, dan juga area makan restoran bagian bawah. Untuk struktur di sini, penggunaan struktur pada bangunan restoran ini dimana merupakan bangunan yang paling kompleks di antara fungsi yang lainnya, sehingga kekuatan akan struktur dari bangunan restoran ini harus terjamin dan juga memiliki keamanan yang kokoh. Dimana untuk struktur atap di sini menggunakan kuda-kuda baja, kusuk, dan juga reng. Untuk pada dinding di sini menggunakan dinding bata, finishing cat putih, kisi-kisi kayu, dan dinding semen polis. Untuk superstruktur di sini menggunakan kolom beton ukuran 20-30 dan plat lantai beton setebal 12 cm. Pada substruktur di sini menggunakan fondasi menerus yaitu batu kali dan fondasi telapak, yang dimana fondasi telapak ini dipergunakan karena jumlah lantai dari bangunan ini sudah lebih dari satu lantai. Untuk sistem utilitas yang digunakan pada kawasan ini, yang dimana dengan tema ekoarsitektur diharapkan bangunan dapat meminimalisir dampak untuk pencemaran lingkungan, yang dimana di sini menggunakan biosafety tank dan juga air dari hujan itu digunakan kembali baik itu untuk kloset ataupun untuk menggunakan menyiram tanaman. Di sini terdapat 3 titik untuk biosafety tank-nya dan juga terdapat 3 titik untuk resapan air hujannya, yang dimana dapat digunakan kembali. Di sini dapat dilihat dari aksonometri utilitas restoran, yang dimana merupakan bangunan paling kompleks untuk sistem utilitasnya,
pada bagian elektrikal di sini terdapat menggunakan pencahayaan buatan untuk lampu dan juga menggunakan lampu gantung atau spotlight. Untuk aksesori utilitas dari plumbing di sini di mana air bersih, air kotor dan air bekas dalam satu sak. Di sini dari lantai atas menuju ke lantai bawah dengan perletakan dari kamar mandi yang berada satu titik dari atas ke bawah, yang dimana langsung disalurkan nantinya ke daerah septic tank dan juga sumur resapan. Baik, selanjutnya di sini dari market study yang saya buat, di mana di sini memprioritaskan untuk dari pola masa yang akan digunakan, yaitu pola masa cluster, yang dimana pada area ini merupakan area cottage yang satu cluster, di sini merupakan area restoran satu cluster dan area pengelola, yang dimana cluster cottage dan restoran ini memiliki hubungan yang dekat sehingga pengunjung nantinya yang berada dari cottage ini dapat dengan mudah mengakses restoran dengan sirkulasi campuran sehingga tidak ada keterbatasan atau keterikatan akan suatu sirkulasi dari cottage menuju ke restoran maupun dari restoran menuju cottage. Baik, di sini untuk penjelasan selanjutnya di mana view dari orientasi bangunan ini merupakan mengarah pada area timur dan juga utara. Yang dimana pada bagian timur di sini terlihat dari pedesaan-pedesaan yang berada di bawah perbukitan ini, yaitu Desa Pinggan, yang dapat memberikan nuansa tersendiri dan jauh dari kebisingan kota-kota. Dan di sini juga terdapat view dari sunrise di pagi hari, yang dimana dapat dilihat oleh pengunjung cottage di saat baru bangun tidur, sehingga nantinya akan memberikan nuansa atau memberikan suasana yang baru untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya.